Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tauhid Supratman, menjadi dosen di program studi pendidikan bahasa Indonesia sejak tahun 2001. Saat itu baru lulus dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Nah, kewajiban sebagai seorang dosen yakni harus dan wajib menulis apa yang dinamakan dengan RPS, yakni rencana pembelajaran semester. Dalam menulis rencana pembelajaran semester itu tentunya tidak langsung saya menulis, tetapi perlu mengikuti kegiatan dan pelatihan tentang AA dan pekerti. Saat mengikuti pelatihan itulah saya banyak berproses untuk menulis RPS atau rencana pembelajaran semester itu. Nah, saya membina mata kuliah prosa fiksi di program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sekitar sudah 18 tahun atau hampir 19 tahun. Dalam menuliskan RPS itu, saya mengkaji berbagai hal berkaitan dengan hal-hal apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa, tentang nilai-nilai yang akan disampaikan, karena mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah apresiasi prosa fiksi, di mana apresiasi itu merupakan suatu bentuk penilaian terhadap karya sastra. Dan alhamdulillah selama 18 tahun lebih saya mengampu mata kuliah itu tersusun rencana pembelajaran semester. Yang pertama-tama saya sampaikan kepada mahasiswa di dalam RPS itu adalah pertama pengertian tentang sastra. Karena pengertian sastra ini sangat penting bagi mahasiswa. Kalau tidak paham tentang apa itu sastra, bagaimana sastra, bagaimana pula ciri-ciri sastra, dan bagaimana konvensi sastra yang sebenarnya, maka mahasiswa cenderung gagal di dalam memahami mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Selanjutnya setelah sastra, pengertian sastra dipahami, ciri-ciri sastra dipahami, barulah saya beralih ke persoalan berikutnya, yakni masalah apresiasi prosa fiksi itu sendiri. Apa apresiasi prosa fiksi itu dan bagaimana? Kemudian saya jelaskan juga kepada mahasiswa, saya tuliskan di RPS tentang ciri-ciri karya sastra yang bermutu. Ciri-ciri karya sastra yang bermutu itu tentu ada beberapa hal, ada 5. Padu, merupakan penemuan dan pembaharuan, merupakan penafsiran hidup. Yang kelima adalah bersifat universal. Dari itu mahasiswa paham dan bisa membedakan mana prosa fiksi yang baik dan mana prosa fiksi yang kurang baik. Prosa fiksi itu terdiri dari novel, roman, dan cerpen. Antara roman dan novel kami jelaskan kepada mahasiswa bahwa ada persamaan dan juga ada perbedaan. Perbedaannya dari kebudayaan yang berbeda. Roman itu berasal dari kebudayaan Eropa, sedangkan novel berasal dari kebudayaan Amerika. Nah, 2 pandangan yang berbeda ini saya jelaskan kepada mahasiswa agar mahasiswa paham betul tentang itu. Setelah memahami itu, barulah saya masuk ke dalam ciri-ciri bahasa sastra. Seperti apa sih bahasa sastra itu? Bahasa sastra misalnya bersifat konotatif dan selanjutnya. Kemudian setelah memahami bahasa sastra, baru saya sampaikan tentang novel-novel Indonesia. Bahwa novel Indonesia itu dibangun oleh 2 unsur besar, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini kita kaji secara mendetail, secara menyeluruh, karena dengan mengkaji novel secara intrinsik mahasiswa paham, oh seperti ini sebenarnya prosa fiksi atau novel, cerpen atau roman itu. Kemudian setelah unsur intrinsiknya dikuasai, baru unsur ekstrinsik yang membangun. Nah, setelah unsur intrinsik dan intrinsik dikuasai, barulah saya menyampaikan apa itu apresiasi prosa fiksi. Apresiasi adalah merupakan bentuk penilaian dari seorang kepada karya sastra.
menilai karya sastra bukan tanpa alasan, tapi menilai karya sastra perlu ilmunya. Maka dari itu, saya sampaikan juga kepada mahasiswa, dan saya tulis di RPS itu tentang syarat-syarat menjadi apresiator. Bahwa apresiator itu harus menjadi orang yang kaya, yakni kaya akan ilmu pengetahuan, kaya akan pengalaman. Seperti yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Altiu, bahwa menjadi apresiator itu harus menguasai 3 kode. Yang pertama, kode budaya, kode sastra, dan kode bahasa. Dengan menguasai 3 kode ini, maka seorang apresiator itu akan mampu mengkaji secara keseluruhan nilai-nilai apa yang bisa disampaikan, bisa diungkapkan oleh apresiator. Nah, yang terakhir saya sampaikan bahwa mata kuliah apresiasi ini sangat bermanfaat. Pertama, manfaatnya kita bisa mengambil nilai-nilai tertentu dari dalam karya sastra dengan mengapresiasi itu. Dengan mengambil nilai-nilai itu kita akan menjadi lebih bermartabat, lebih berbudaya, lebih menghargai orang lain. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa, pentingnya mata kuliah apresiasi prosa fiksi ini. Dengan mengapresiasi karya, kita bisa mengambil nilai-nilai tertentu yang ada di dalam karya sastra. Contoh yang sering saya jadikan contoh karena saya sudah mengkaji novel Di Bawah Lindungan Ka'bah yang menjadi sebuah buku referensi dan hasil penelitian dengan judul Cinta Platonis, kajian psikologi sastra novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Di sana kita bisa mengambil manfaat. Di antaranya, kalau kita menghadapi sebuah permasalahan apapun persoalannya dalam kehidupan ini, kita hendaknya jangan lari kepada selain Allah. Karena Allah lah yang bisa memberikan segala sesuatu solusi yang terbaik. Begitu kata pesan Hamka dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah itu. Nah, dengan demikian, barulah mahasiswa memahami bagaimana cara-cara mengapresiasi itu. Karena di dalam apresiasi prosa fiksi itu ada berbagai pendekatan. Yang pertama, pendekatan objektif, pendekatan mimesis, pendekatan estetis, pendekatan sosiopsikologis, pendekatan psikologis, pendekatan kontekstual. Nah, dengan membaca karya sastra, mahasiswa mampu melakukan semua itu lewat pengkajian. Karena di dalam diri mahasiswa sudah ada modal yang sangat besar, yakni 2 hal yang ada dalam diri mahasiswa itu, yakni perspektif, image, dan tacit knowledge. Pengetahuan yang tersembunyi dari mahasiswa, pengalaman yang tersembunyi dari mahasiswa bisa dimanfaatkan untuk mengkaji karya sastra. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada sebuah hal yang mungkin ketinggalan dalam RPS yang saya tulis, yakni mahasiswa nanti diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengkaji karya sastra, khususnya prosa fiksi. Apakah ia akan memilih novel, apakah akan memilih cerpen, dipersilakan. Karena dengan demikian, seiring dengan keinginan pemerintah untuk menyelenggarakan konsep Merdeka Belajar, mahasiswa pun diberi kebebasan untuk memilih karya sastra yang akan dikaji. Sehingga berdasarkan kesenangan itu, berdasarkan keinginan dari mahasiswa, novel atau karya sastra yang dikaji itu akan menjadi lebih enjoy dan lebih nikmat untuk mengkajinya. Maka dari itu saya penuhnya saya serahkan kepada mahasiswa di dalam memilih karya sastra. Karena apa? Karena kalau misalnya ditentukan oleh dosennya, oleh saya sebagai dosen, nanti takut mahasiswanya tidak suka dengan novel itu. Jadi dengan demikian mahasiswa lebih merdeka memilih objek yang akan dikaji, tetapi dengan koridor itu prosa fiksi. Itu yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa atau pembaca. Mungkin itu, ya mungkin itu. Dan selain itu, setelah mahasiswa melaksanakan kajian, mengkaji dengan memilih salah satu pendekatan yang sesuai dengan karya sastranya, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan di depan teman-temannya tentang apa yang dibaca, apa yang dikaji, dan apa yang dianalisis.
Dengan demikian terjadilah diskusi antara anggota kelas, termasuk saya sebagai pembimbing mata kuliah itu, kemudian saya arahkan. Kadangkala sering muncul beberapa hal pertanyaan, misalnya, seandainya Siti Nurbaya hidup di zaman sekarang, apa yang akan saudara lakukan? Wah, begitu besarnya konstruksi dari mahasiswa dari apresiasi ini. Kalau seandainya Siti Nurbaya hidup di era sekarang, saya akan selalu bercinta dengan Datuk Maringgih, kata Nurbaya. Kemudian saya ingin mengambil banyak uang dari Datuk Maringgih dan saya akan lari dengan Samsul Bahri ke Jakarta. Untuk apa lari ke Jakarta? Saya tanyakan kembali. Untuk menjadi seorang tukang jual online di Jakarta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, dengan mengikuti mata kuliah prosa fiksi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengambil nilai-nilai positif, nilai-nilai yang bisa mengembangkan karakter dan kepribadian mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih berkarakter sesuai dengan tuntutan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.